Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Agil R. Saputra. Kisah yang berjudul Gumbolopati. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Diketahui dari awal Pak Sukoco memang pernah mengaku kalau kadang ia bisa melihat dan merasakan hal-hal yang tidak lazim semacam ini. Bau gosong itu masih bertahan dan seperti kian menajam. Sementara suasana di ruang tamu juga menjadi tidak nyaman. Pak Dirja terdiam. Begitu pula Pak Sukoco yang kini dia menunduk setelah memberitahukan hal tidak wajar itu. Namun Darwis justru penasaran. Sepertinya ia masih ragu tentang penjelasan dari Pak Sukoco itu, hingga ia pun mencoba memberanikan diri untuk bertanya. Amit sewu Pakde, almarhum Pak Suwoto sekarang ada di mana? Tanya Darwis sekonyong-konyong, yang seketika juga membuat Pak Dirja sedikit memperingatkannya. Wes, jangan sembarangan le. Sentak Pak Dirja sembari menampar pelan lengan anaknya itu. Pak Sukoco mulai terlihat celingak-celinguk menoleh ke sekitarnya, sampai akhirnya ia tampak terkejut dan langsung membalikkan pandangannya setelah ia memeriksa ke arah belakangnya, yakni lebih tepatnya di arah luar hunian Pak Dirja. Kenapa Pak Koco? Tanya Pak Dirja atas peringai itu. Pak Sukoco terdiam sejenak dengan mata yang menatap tajam ke arah Darwis dan Pak Dirja, hingga setelah itu ia pun berkata membisik. Di luar, sepertinya ada di luar. Semoga saja saya salah lihat. Bisik Pak Sukoco dengan ibu jarinya yang menunjuk arah belakangnya. Duh, sudahlah Pak Koco, jangan nakut-nakutin kita. Tapi Darwis justru agak bangkit, memiringkan pandangannya sembari mengadahkan kepalanya. Sepertinya rasa penasaranlah yang mendorongnya melakukan itu. Lagi pula ini juga belum malam. Batinnya yang kini malah benar-benar beranjak dari tempat duduknya. Pak Dirja sempat menahan anaknya itu untuk memeriksa keluar. Namun sepertinya Darwis tidak begitu memperhatikannya. Ia pun justru melangkah keluar begitu saja. Waktu itu bersamaan dengan azan maghrib yang mulai berkumandang. Di luar Darwis menatap setiap sisi halaman depan rumahnya. Ia cermati benar-benar sekitarnya. Ia tidak melihat apapun. Darwis sempat mempertanyakan kepada Pak Sukoco karena ia sama sekali tidak mendapati apa-apa. Mana Pak De Koco? Kok ndak ada? Ucapnya seperti menantang. Pak Sukoco pun menanggapinya dengan santai sembari menyuruh Darwis untuk masuk saja. Wah, berarti saya salah lihat mas. Sudah, masuk saja, kata Pak Sukoco yang disusul oleh Pak Dirja ayahnya dengan perkataan serupa. Darwis pun mencoba menuruti kata-kata dari orang yang lebih tua darinya itu. Meski sebenarnya tidak bisa ia bantah juga bahwasanya di luar sini bau benda terbakar itu seakan-akan semakin jelas menuju hidungnya. Namun sebelum ia berbalik masuk, sekali lagi Darwis mencoba untuk kembali memastikan. Ia cermati lagi setiap sisi pekarangan depan rumahnya itu hingga alisnya pun mengkerut saat memandang di arah seberang. Tepatnya di sepetak kebun kecil yang berada tepat di seberang huniannya. Dari teras depan rumahnya ia memandang pada satu sudut di kebun yang tidak besar itu. Di sana Darwis seperti melihat sesosok putih berdiri di balik tanaman pagar dada, meski tengkuknya sudah bergidik. Tapi saat itu ia masih mencoba untuk memprasangkakan dirinya kalau itu hanyalah hiasan ilusi dari berbagai tanaman yang berada di sana. Darwis masih mencermatinya lagi dengan seksama, hingga tiba di saat ia menyadari bahwa sosok putih itu kini seperti mulai bergerak-gerak dan semuanya pun terjelaskan. Saat sosok yang mulanya sepenuhnya berwarna putih itu pun kini mulai terlihat dan kehitaman di bagian atasnya. Ya, sosok itu membentuk pocong. Meski dari jarak yang tidak begitu dekat, namun perwujudan itu cukup jelas. Dan sepertinya tidak ada lagi alasan untuk menyebutnya selain itu.
Darwis sekarang merasa sangat yakin dengan apa yang dilihatnya itu. Namun bersamaan dengan itu, ia pun juga mulai sadar bahwa kakinya seperti terpaku di lantai terasnya. Darwis yang panik mencoba berteriak sekencang mungkin, namun entah mengapa saat itu yang keluar dari mulutnya hanyalah desaan-desaan lirih. Beruntung Pak Sukoco dan ayahnya menyadari hal itu. Mereka pun langsung bergegas keluar dan menyadarkan Darwis. "Kenapa kamu, Le?" kata Pak Dirja yang segera ditimpal oleh Pak Sukoco yang juga bertanya, apakah anak Pak Dirja itu benar-benar telah melihatnya. Darwis hanya menanggapinya dengan anggukan kepala, namun tidak lama berselang, ia pun akhirnya mengatakan apa yang tadi dilihatnya, yaitu sosok pocong yang berdiri di balik tanaman pagar dada di kebun seberang rumah. Pak Dirja menarik nafasnya dalam-dalam, sementara Pak Sukoco kini mencoba untuk menenangkannya. "Sudah, tidak apa-apa mas, asal tidak membahayakan, dan sepertinya kedatangan beliau hanya ingin membantu sampean-sampean ini," ucap Pak Sukoco kepada Darwis dan Pak Dirja. Suasana di ruang tamu itu pun tentu berubah menjadi gamang dan sempat bertahan untuk beberapa saat. Hingga akhirnya setelah sejenak saling diam, Pak Dirja pun memecah kebekuan itu dengan mengajak mereka semua untuk menjalankan sholat maghrib. Sudah yuk, keburu maghribnya habis, kita sholat dulu, ajak Pak Dirja. Singkat cerita selesai sembahyang, mereka pun kembali berbincang di ruang tamu. Ya, kali ini bicarakan agenda besok untuk melayat ke tempat almarhum Pak Broto. "Besok saya tak pinjam mobil kantor, sore-sorean saja setelah saya pulang kerja, kita melayat Pak Broto," ucap Pak Dirja. "Nggih mas, saya bareng sampean ya, lagi pula saya besok masih libur jualan," jawab Pak Sukoco yang langsung ditanggapi oleh Pak Dirja. "Walah, iya ya, Pak Koco, jenengan itu kerjanya malam. Apa ndak apa-apa kalau libur lagi?" "Ndak apa-apa kok mas, santai saja," jawab Pak Sukoco yang setelah itu berkata bahwa ia sudah hampir 2 pekan ini tidak berjualan. "Sudah hampir 2 minggu ini saya memang tidak berjualan. Saya sempat sakit dan sering juga didatangi oleh dia, persis seperti yang dilihat Mas Darwis," tambah Pak Sukoco. Yang mana kata dia yang ia maksudkan adalah arwah mendiang Pak Suwoto yang berwujud pocong. Bisa diasumsikan sakitnya Pak Sukoco kemarin dikarenakan oleh arwah mendiang Pak Suwoto yang kerap mendatanginya. Dan sepertinya atas dasar itulah Pak Sukoco menjadi cukup hafal dengan tanda-tanda kedatangan dari wujud pocong yang diduga adalah arwah mendiang Pak Suwoto itu. "Saya memang belum tahu pasti apa maksud dari kedatangan beliau. Tapi semakin kesini, saya merasa cukup yakin kalau kehadirannya bisa jadi ingin membantu. Apalagi kalau yang kemarin dilihat Mas Darwis itu benar, berarti kedatangannya memang ada maksudnya." Obrolan pun kembali berlanjut, namun perbincangan itu hanya terlihat di antara Pak Dirja dan Pak Sukoco saja. Darwis terlihat lebih banyak terdiam dan hanya memperhatikan. Mungkin karena kejadian maghrib tadi yang sekarang membuatnya menjadi tidak nyaman dan sulit berkata-kata. "Gila ini, memang gila. Kalau pria aneh tempo hari itu memang mendiang Pak Suwoto seperti yang Bapak ceritakan, berarti semua ini berada jauh di atas sekedar ketidakwajaran atau gangguan lelembut. Setan macam apa ya bisa nongol di siang bolong begitu?" Sementara obrolan antara Pak Dirja dan Pak Sukoco terlihat semakin serius. Apalagi kalau tidak membicarakan bedong mayit itu yang untuk saat ini nasib kain jahanam itu kembali lagi kepada ketidakpastian. Siapa lagi orang yang akan dimintai tolong untuk mengurus kafan keramat itu? Pak Dirja tampak resah dan kebingungan. Sebenarnya satu-satunya cara adalah membawanya kembali ke kampung halamannya di Turi. Tapi tampaknya bagi Pak Dirja tidak semudah itu. Sejujurnya, ia merasa sangat malu jika harus memohon kepada para sesepuh, kawan-kawan mendiang Bagajul ayahnya. Karena tempo lalu, ia sempat bersikuku menolak ikut menguburkan benda itu di pusara ayahnya. Pak Koco, apa panjenengan masih punya kenalan orang pintar yang bisa mengurus ini semua?" ungkap Pak Dirja di tengah perbincangan. Mendengar pertanyaan itu, Pak Sukoco hanya bisa menarik nafasnya dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan setelah itu mengatakan bahwa sepertinya cara terbaik yang memang mengembalikan benda itu di desa Turi.
Sudahlah mas, mending bawa saja kembali ke kampung seperti yang telah diwasiatkan. Mumpung belum sampai 100 hari loh ini. Sebenarnya bisa saja carikan orang yang mungkin mau mengatasinya, tapi saya takut ada korban lagi seperti Pak Broto dan Pak Suwoto. Ucap Pak Sukoco yang setelah itu memberi analis bahwa sepertinya sulit untuk dibantah kalau meninggalnya Pak Suwoto dan Pak Broto berhubungan dengan kafan jahanam itu. Pak Dirja hanya bisa mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar pemaparan Pak Sukoco. Pasalnya sebenarnya dari awal kematian Pak Suwoto, ia juga sudah mempunyai pikiran seperti itu, bahwa ini semua pasti ada hubungannya dengan kain rombeng laknat itu. Darwis yang dari tadi terdiam pun mulai ikut bicara. Ia berpendapat pokoknya bagaimana caranya membawa bedong mayit itu kembali ke Turi secepatnya. Mengingat 100 hari meninggalnya Mbah Gajul sudah kian dekat. Oh ya Pak Koco, besok bagaimana kita mengambil barang itu kembali? Apakah pantas kita menanyakan itu kepada keluarganya di masa yang tentunya masih berkabung ini? Tanya Pak Dirja setelah itu. Oh iya, bagaimana ya? Sudahlah, kita lihat saja besok. Oh ya, nanti coba saya bicarakan ke anaknya. Kebetulan saya kenal cukup dekat. Menit demi menit pun berlalu, seiring obrolan yang mulai melandai. Dan biasa, Darwis juga sudah terlihat cukup tenang. Walau kadang ia dalam otaknya masih kerap saja terlintas wajah Pak Suwoto tempo hari dan sosok pocong yang ia lihat sore tadi. Pasrah saja sama sing gawe urip, batin Darwis dalam sekejap lamunannya, yang langsung buyar oleh perintah ayahnya yang bertanya apakah ia masih memiliki simpanan rokok. "Leh, rokokmu masih?" tanya Pak Dirja kepada Darwis. Masih Pak, ada itu di kamar." Selang waktu berlalu, obrolan pun masih kembali berlanjut. Kali ini tampak sudah ditemani dengan seduhan kopi dan isapan rokok dari mereka. Dalam perbincangan yang kian santai itu, Pak Sukoco sedikit berpesan, terkhusus kepada Pak Dirja dan Darwis, bahwasanya sekarang sudah saatnya bagi mereka untuk menerima konsekuensi ini dengan lapang dada, menyingkirkan semua ketakutan, dan mencoba untuk menghadapinya dengan gagah berani, walaupun itu memang tidak mudah. Benar sekali itu Pak Koco. Semoga saja saya dan Darwis ini masih diberikan waktu sama Gusti untuk memperbaiki semua ini, kata Pak Dirja yang setelah itu kembali berkata lagi. Manusia itu kadang memang lucu. Saat dia mulai sedang merasa semakin beriman, kupingnya malah menjadi tuli akan nasihat-nasihat. Apalagi kalau orang yang menasihatinya tidak sepaham. Jujur saya dulu berada di fase itu. Ketika sedang mendalami agama, saya justru sempat merasa benci dengan Bapak. Dan itu jelas salah. Coba saya kalau dari dulu saya mau mendengarkan dan peduli, pasti masalah ini tidak akan pernah terjadi, tambah Pak Dirja yang kembali ditanggapi oleh Pak Sukoco. Nggak apa-apalah mas, itulah ujian untuk orang yang sedang mendalami agama yang biasanya memang lebih berat. Karena kita pasti akan diuji dengan kesombongan, merasa benar, dan ingin membenarkan. Padahal sebenarnya kita sendiri juga tidak tahu apakah yang kita lakukan itu sudah benar. Saya rasa semua orang akan melalui fase seperti itu, kata Pak Sukoco yang saat itu ditimpal juga oleh Darwis yang juga sudah mengatakan bahwa dulu ia juga tidak percaya dengan hal seperti ini. Singkat cerita, perbincangan sempat berlanjut kurang lebih 1-2 jam hingga sekira pukul 9:30 malam. Pak Sukoco akhirnya berpamitan pulang dan malam itu pun terlewati dengan wajar tanpa gangguan apapun. Esok harinya Pak Dirja kembali beraktivitas seperti biasa. Ia berangkat bekerja bersama dengan Darwis yang saat itu sudah merasa lebih bugar. Tidak lupa dengan agenda nanti sore, Pak Dirja pun meminjam kendaraan kantornya untuk melayat ke rumah Pak Broto bersama dengan Darwis dan Pak Sukoco. Sore ini sekitar pukul 16, tampak Pak Dirja dan Darwis sudah berada di dekat mulut terminal di dalam mobil pinjaman dari kantornya. Mereka menunggu Pak Sukoco untuk melayat ke tempat Pak Broto. Sekira 5 menit menunggu, Pak Sukoco pun muncul. Dengan pakaian rapinya, ia langsung masuk ke dalam mobil dan mengajak untuk segera berangkat. Ayo berangkat. Mobil pun mulai berjalan menuju ke rumah Pak Broto. Perjalanan lancar dan wajar.
Walau di setengah jalan sempat sedikit tersendat oleh truk-truk besar yang berjalan searah dengan mereka, yaitu menuju pelabuhan. Kalau jam-jam sore memang begini mas, berbarengan sama truk-truk yang mau ke Tanjung Emas, kata Pak Sukoco. Enggak pak, tidak apa-apa, yang penting sampai tujuan, pelan-pelan saja. Waktu pun berlalu, hingga singkatnya sekitar pukul 5:30 sore, akhirnya sampailah mereka di rumah duka. Darwis dan Pak Dirja sempat terlihat heran oleh banyaknya karangan bunga yang berjejer dan hampir memagari seluruh bagian luar kediaman Pak Broto. Wah, sepertinya Pak Broto itu orang besar ya. Sepertinya memang begitu mas, beliau kan juga pensiunan marinir, pastinya bukan orang sembarangan. Setelah itu mereka pun turun dan berjalan memasuki rumah almarhum Pak Broto. Di ambang gerbang, tampak seorang pemuda yang menyambut. Ia adalah Suseno, anak bungsu mendiang Pak Broto, yang saat itu tampak memeluk Pak Sukoco. Sepertinya orang inilah yang kemarin diomongkan Pak Sukoco, cukup dekat dengannya. Kalau ada salah dari Bapak, mohon dimaafkan Gile, kata Suseno kepada Pak Sukoco. Suseno pun menyalami Pak Dirja serta Darwis dan setelah itu mempersilahkan mereka untuk duduk. Ini Pak Dirja dan Mas Darwis putranya, beliau ini pernah dibantu sama Bapak, kata Pak Sukoco memperkenalkan Pak Dirja dan Darwis kepada Suseno. Dan selayaknya orang melayat pada umumnya, terjadilah tanya jawab basa-basi soal mendiang. Dalam perbincangan itu Pak Sukoco berusaha menahan diri untuk tidak menanyakan seputar kejadian di tambak yang merenggut nyawa Pak Broto. Akan tetapi saat itu justru malah Suseno lah yang tiba-tiba saja membahasnya. Saya ini sebenarnya masih bingung. Bapak itu kan marinir, penyelam dan pastinya jago berenang. Tapi bagaimana bisa dia tenggelam di tambak yang dalamnya tidak sampai 2 meter itu? Saya jadi curiga ada penyakit yang selama ini Bapak tutup-tutupi. Iya ya mas. Tapi bagaimana lagi kalau memang sudah garisnya Gusti. Yang penting tabah saja mas, tanggap Pak Sukoco, yang dijawab oleh anak mendiang Pak Broto itu dengan anggukan dan helaan nafas. Tidak lama kemudian Suseno pun meneruskan ceritanya. Saat itu ia berujar kalau beberapa hari sebelum Pak Broto meninggal, sebenarnya beliau sudah buang tabiat kepadanya. Perubahan sikap tidak biasa dalam waktu tertentu sebelum seseorang meninggal. Karena pada satu kesempatan, tiba-tiba saja Pak Broto seperti memasrahkan pusaka-pusakanya kepada Suseno dengan mengajarinya cara-cara untuk merawat dengan benar. Semua pusaka-pusaka ini hanya bisa Bapak percayakan ke kamu, kata Suseno memeragakan saat Pak Broto berpesan kepadanya. Suseno sama sekali tidak menolaknya, karena kebetulan ia juga menyuka barang-barang antik dan tidak sampai di situ. Kata Suseno, Pak Broto saat itu juga sempat tiba-tiba berkata tentang beberapa petak tanah yang kelak akan dia berikan kepada Suseno. Tapi sesalnya, ia tidak sampai memahami tabiat itu. Lagi pula manusia mana yang bisa tahu kapan ajalnya? Ujar anak Pak Broto itu di tengah-tengah perbincangan yang tiba-tiba saja teringat akan sesuatu. Oh ya, Pak Le, saya jadi ingat. Kemarin ada satu barang yang kata Bapak kepunyaan panjenengan, kata Suseno kepada Pak Sukoco. Ya, jelas, bedong mayit itu. Suseno mengaku hanya diberitahu oleh Pak Broto, yang mana beliau berkata kalau beberapa hari ini ia akan melarung benda ini, yang saat itu sudah dalam wujud bungkusan kain berwarna hitam. Suseno yang bertanya itu barang apa, tidak dijawab dengan jelas oleh Pak Broto. Beliau hanya memberitahu kalau barang itu dibawa kemari oleh Juragan Sekutang, sebutan Pak Broto untuk Pak Sukoco. Mendengar itu Pak Sukoco jelas langsung mengiyakannya dengan sedikit mengolah kata-katanya. Oh, mbok iyo mas, saya bawa lagi saja, nanti malah jadi ngerepotin sampean, tanggap Pak Sukoco. Oh, nggih Pak Le, tapi nanti dulu toh, kita ngobrol-ngobrol dulu lah, jangan buru-buru pulang. Tapi bersamaan dengan itu tibalah waktu maghrib yang membuat Pak Dirja sedikit menyela dengan bertanya kepada Suseno di manakah letak masjid terdekat. Amit sewu mas, kalau masjidnya di mana? Saya kok mau maghriban, salah Pak Dirja. Oh, agak jauh Pak. Mbok sembayang di sini saja, mari saya antar, tanggap Suseno hingga singkatnya obrolan itu pun terjeda oleh Pak Dirja, Darwis dan Pak Sukoco yang melaksanakan sholat maghrib. Selesai sholat mereka pun kembali berbincang dengan Suseno yang kini sudah tampak membawa benda itu
di tangannya. Saat itu ia juga sempat bertanya kepada Pak Sukoco apa sebenarnya benda ini. "Ini itu barang apa toh Pak Lek?" kata Suseno sembari memberikannya kepada Pak Sukoco. Pak Sukoco tampak gelagapan. Ia sempat memandang ke arah Pak Dirja dan Darwis yang juga terlihat bingung. Rasanya tidak mungkin ia menjelaskan kepada Suseno yang sebenarnya, karena pasti akan sangat panjang. Tapi tiba-tiba saja muncul ide untuk mengarang cerita. Pak Sukoco pun berkata bahwa barang itu adalah kain jarik milik temannya. "Jarik itu Mas, punya kawan saya, katanya memiliki mendiang neneknya," terang Pak Sukoco. "Jarik? Kenapa harus dilarung?" Tanggap Suseno yang tentu membuat Pak Sukoco bingung menjawabnya, hingga untungnya Pak Dirja pun menyela. "Iya Mas, itu jarik. Katanya neneknya ngimpiin terus, minta agar jarik itu dilarung. Kebetulan yang punya itu masih saudara saya," salah Pak Dirja. Leganya Suseno menerima keterangan itu tanpa bertanya lagi, dan setelah itu mereka pun kembali mengobrol ngalor ngidul dengan rupa-rupa topiknya. Sampai tidak terasa sudah hampir 1 jam berlalu, dan sepertinya sekarang sudah saatnya untuk Pak Sukoco, Pak Dirja dan Darwis berpamitan. Dengan lugas dan sopan Pak Sukoco pun mewakilinya, menutup kunjungan takziah itu dengan ucapan bela sungkawa kepada Suseno. Selayaknya warga Jawa yang berbahasa basi, Suseno sempat mencegah kepamitan mereka, walau pada akhirnya ketiga tamu itu pun pulang juga karena tidak mau jika berkendara terlalu larut. "Walah mbok nanti toh, kita ngobrol-ngobrol dulu atau melekan di sini sekalian," ujar Suseno yang turut berdiri mengikuti mereka. "Boten Mas, sudah kemalaman ini, besok juga pada kerja. Ya sudah, kami mohon pamit. Sekali lagi, derek bela sungkawa nggih Mas, yang tabah, mugi Bapak jembar kuburane," tanggap Pak Sukoco mewakili. Mereka bertiga pun berjalan memasuki mobil dengan Pak Dirja yang di kursi kemudi. Mereka mulai berkendara menuju jalan pulang. Pak Sukoco duduk di kursi depan, memangku bungkusan hitam berisi kain mayat itu. Sementara Darwis berada di kursi belakang. Perjalanan pulang ini sepertinya menjadi tegang. Mungkin karena mereka sedang membawa kain jahanam itu. Mulanya semua saling diam. Hingga di tengah perjalanan, Darwis tiba-tiba memecah kesepian itu dengan bertanya, Amit sewu Pakde, kok tadi tidak ada acara tahlilan sama sekali ya? Apa Pak Broto itu bukan Islam?" tanya Darwis sekonyong-konyong kepada Pak Sukoco. "Us, ngomong apa toh kamu Le?" salah Pak Dirja saat itu, yang segera dijawab oleh Pak Sukoco dengan santai. "Kejawen Mas, kalau setahu saya suwargi Pak Broto itu kejawen. Itu kelihatan di gapura gerbang rumahnya tulisan Manunggaling Kawula lan Gusti," terang Pak Sukoco. "Oh gitu ya," gumam Darwis sambil mengangguk-angguk yang kembali diteruskan oleh Pak Sukoco. "Tapi walaupun Pak Broto itu bukan orang Islam, beliau sudah membangun 2 masjid di kampungnya loh." "Wah, orang baik memang tidak bisa dilihat dari luarnya nggih Pak. Beliau ini luarnya kayak orang galak, tapi kalau sudah ngomong bisa miyayeni gitu ya," salah Pak Dirja kini. "Bener Mas, gimana gak seram, wong gagah gitu kok. Namanya juga pensiunan tentara, marinir lagi." Secara perlahan ketegangan dalam perjalanan itu pun memudar karena mereka yang terus saja berbincang. Berpuluh menit telah berlalu, sampai tidak terasa mereka telah tiba di samping mulut terminal, di tempat tadi Pak Dirja menjemput Pak Sukoco. Mobil pun berhenti. Pak Sukoco yang segera bersiap turun sempat menawarkan untuk menyimpan bungkusan hitam itu di kontrakannya malam ini jika Pak Dirja takut membawanya pulang. Pak Dirja sempat terdiam mendengar tawaran itu. Jujur ia memang merasa takut, namun seketika ia juga berpikir lebih jauh dalam hatinya. Ia khawatir jika hal itu akan mencelakai atau membawa hal buruk kepada Pak Sukoco. Hingga atas dasar itulah Pak Dirja pun akhirnya menolak tawaran itu dan berkata kalau ia akan baik-baik saja. "Walah, ndak usah Pak, saya bawa pulang saja, ndak apa-apa kok. Paling nunggu 3 atau 4 hari lagi sampai saya mendapat izin cuti untuk membawanya kembali ke Turi." "Bener Mas, ndak apa-apa kok, soalnya kalau ada aneh-aneh saya kan lebih berpengalaman," tanggap Pak Sukoco yang sebenarnya membuat Pak Dirja mulai berpikir kembali untuk membawanya pulang. Namun Pak Dirja tetap pada pendiriannya. Ia tidak mau terlalu merepotkan Pak Sukoco.
tetap akan membawa kain rombeng itu pulang ke huniannya dengan segala resikonya. Bener Pak, ndak usah, ndak apa-apa kok. Kami kan berdua, pasrah saja dan berdoa. Oh, ya sudah, pokoknya kalau butuh bantuan, langsung ke tempat saya saja ya. Itu lurus terus belok kanan, rumah paling pojok warna biru, atau tanya saja rumah Pak Sukoco, kata Pak Sukoco sembari meletakkan bungkusan hitam itu di atas dashboard dan setelah itu turun dari mobil. Nggih Pak, pokoknya siap, jawab Pak Dirja dan Darwis saat itu. Mobil pun kembali berjalan dan tidak lama kemudian akhirnya Pak Dirja dan Darwis pun sampai di hunian mereka. Pak, mending barang itu ditinggal di mobil saja Pak, tidak usah dibawa masuk, kata Darwis tiba-tiba saja beberapa saat setelah mobil berhenti di depan rumah. Wah bener leh, tinggal di sini saja, Bapak kok udah kepikiran ya. Akhirnya bungkusan hitam yang berisi bedong mayat itu pun langsung diletakkan oleh Pak Dirja ke dalam laci mobilnya dan segera masuk ke dalam rumah sembari menaruh harapan logis bahwa dengan meninggalkannya di sana, ia dan Darwis yang berada tidak akan diganggu. Waktu itu sekira pukul 8:30 malam. Pak Dirja dan Darwis yang sudah usai berbersih serta menjalankan sholat isya kini tampak tengah makan malam bersama. Mereka terlihat lahap karena sepertinya memang sudah sedari sore tadi perut mereka belum terisi. Terus kapan kita ke Turi Pak? Tanya Darwis di sela suapan nasinya. Oh, 2 atau 3 hari lagi paling. Besok Bapak mau ajukan cuti dulu. Pokoknya sebelum 100 harinya Mbah Kakung, kita harus sudah di Turi untuk menguburkan barang itu, jawab Pak Dirja sembari menghela nafas sesalnya. Semoga saja bisa segera selesai ya Pak, kata Darwis yang kembali ditempal oleh ayahnya. Sebenarnya Bapak ini malu sama para sesepuh. Seandainya tempo lalu Bapak manut, mungkin semua ini tidak akan terjadi, kata Pak Dirja. Sudahlah Pak, tidak apa-apa, namanya juga proses. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita mencari jalan keluarnya, tanggap Darwis. Perbincangan itu pun berakhir bersama dengan usainya makan malam itu. Pak Dirja dan Darwis sejenak berada di ruang tamu, menghabiskan sebatang rokok, dan setelah itu beranjak untuk beristirahat. Iya leh, istirahat. Besok kita masih harus kerja, sepertinya kita akan tidur nyenyak. Dan semoga dia kegerahan di dalam mobil, kata Pak Dirja yang berkelakar, mengandai-andaikan bahwa bedong mayit itu akan kegerahan karena berada di dalam laci mobil. Tanggapan Darwis hanya terkekeh, dan setelah itu kembali berkata kepada ayahnya, kalau malam ini ia akan tidur di kamarnya sendiri. Saya tak tidur di kamar sana ya Pak, kata Darwis. Walah, ya sana nggak apa-apa, memang kamar itu Bapak siapkan untuk kamu. Sayang kalau nggak pernah ditiduri, jawab Pak Dirja mengiyakan karena memang sejak hari pertama Darwis di sini, sekalipun ia tidak pernah tidur di kamarnya sendiri karena takut. Mereka pun masuk ke kamarnya masing-masing dan langsung merebah di atas ranjangnya. Dan sepertinya benar ujar Pak Dirja tadi, karena nyatanya begitu mudahnya mereka kantuk dan terlelap di malam itu. Entahlah mungkin karena padatnya aktivitas hari ini sehingga membuat mereka cukup lelah. Persetan dan kain jahanam itu. Begitulah mungkin batin mereka saat itu. Mereka pun sudah terlelap nyenyak. Seiring menit yang mulai berganti dengan jam, apakah malam ini akan berlalu tanpa sesuatu? Sayangnya tidak. Walaupun sudah meninggalkan bedong mayit itu di dalam mobil, nyatanya kegilaan pun kembali terjadi. Kala itu sekira pukul 3 dini hari, tepatnya beberapa jam setelah mereka tertidur, Pak Dirja terbangun saat itu. Dari dalam kamarnya, ia mendengar erangan dan suara Darwis yang meminta tolong. Suaranya lirih seperti sedang tertahan. Tolong, kata Darwis lirih desa menggumam. Masih dalam rebahnya, Pak Dirja yang saat itu matanya sudah terbuka, segera tahu bahwa yang ia dengar adalah suara erangan dari anaknya. Ia tampak tidak begitu terkejut, karena ternyata sejak kecil, mengigau adalah salah satu kebiasaan tidur anaknya itu. Mungkin atas dasar itulah mulanya Pak Dirja hendak mengabaikan itu. Bahkan ia juga buru-buru ingin kembali meneruskan tidurnya. Akan tetapi tidak sampai 1 menit setelah itu, perlahan asumsi itu pun mulai berubah. Ketika suara erangan Darwis yang meminta tolong itu terdengar tidak biasa di telinga Pak Dirja. Tolong.
Erang Darwis dari dalam kamarnya. Kali ini suaranya terdengar sedikit lebih keras, walau masih dalam tingkatan yang pelan. Tapi itulah yang membuat Pak Dirja akhirnya mulai merasakan khawatir. Pak Dirja pun akhirnya memilih beranjak dari tempat tidurnya untuk memeriksa apa yang terjadi. Ia bergegas keluar menuju kamar Darwis, dan betapa terkejutnya ia setelah membuka pintu kamar anaknya itu. Karena di sana terlihat jelas di matanya sosok pocong yang sedang menindih tubuh Darwis. Ternyata itulah yang membuat anaknya mengerang dan meminta tolong. Tolong, tolong. Ia hanya bisa tertegun mematung, tidak bisa bergerak, melihat wujud bungkusan putih itu menindih tubuh anaknya. Jangankan berdoa, kala itu teriak pun ia tidak bisa. Mulutnya seperti terkunci dan tubuhnya seakan sedang didekap dengan kuat. Untungnya kengerian itu tidak bertahan lama, karena entah mengapa sosok itu tiba-tiba hilang begitu saja bersamaan dengan Darwis yang menyentak bangun sambil berteriak. Teriakan Darwis akan membebaskan tubuh Darwis dari dekapan itu, seperti mengembalikan lagi kuasa akan tubuhnya yang tadi sulit untuk digerakkan. Pak Dirja langsung berlari memeluk anaknya itu dan bertanya apakah kamu baik-baik saja. Tapi saat itu sepertinya Darwis masih terguncang, karena di pelukan Pak Dirja, Darwis kini hanya bisa menangis. Ayo, pindah ke kamar bapak saja, tawar Pak Dirja yang sebenarnya juga sama takutnya. Butuh waktu beberapa saat untuk menenangkan Darwis, hingga singkatnya setelah semua mulai terkendali, Pak Dirja pun memapa anaknya itu untuk pindah ke kamarnya. Ayo Le, kita pindah ke kamar bapak, ucap Pak Dirja terbata-bata, sembari membantu Darwis untuk turun dari ranjang dan beranjak pelan keluar dari kamar itu. Kini di kamar Pak Dirja, dengan suasana yang gugup dan gamang itu, mereka tampak sama-sama merebah. Pak, Darwis tadi lihat, kata Darwis yang langsung dipotong oleh Pak Dirja. Iya, bapak tadi juga lihat kok. Sudah, sekarang kita istirahat saja sambil berdoa banyak-banyak. Sepertinya rencana kita pulang ke Turi harus maju secepatnya. Kalau bisa sih, besok sore kita berangkat. Betul Pak, kalau bisa secepatnya. Dalam keadaan ini Darwis tentu sangat setuju dengan rencana itu, karena rasa-rasanya akan sangat jengah dan menggilakan jika hari-hari aneh ini terulang dan terulang lagi. Waktu sudah hampir menuju pukul 4 pagi, dengan Pak Dirja dan Darwis yang masih terjaga di atas tempat tidur. Wajar, lagi pula manusia mana yang bisa terlelap dengan mudah setelah melalui kejadian seperti tadi. Sepertinya bukan sekedar rasa takut lagi yang saat itu Pak Dirja dan Darwis rasakan. Entahlah. Mereka sampai bingung harus berkata dan berbuat apa. Mungkin satu-satunya hal yang sekarang mereka tunggu hanyalah terbitnya matahari. Awalnya sayup-sayup bersaut dari kejauhan koko ayam jantan sudah mulai menyapa pendengaran mereka. Sempat membawa sedikit kelegaan kalau terang hari sebentar lagi akan datang. Akan tetapi lagi-lagi mereka kembali menyadari kalau semua mulai berubah janggal ketika kokokan yang kini kian terasa dekat itu tidak lagi terdengar seperti suara ayam jantan. Karena jelas di telinga mereka kini bahwa suara yang sepertinya sekarang berasal dari luar rumah itu terasa mirip dengan suara tawa wanita. Suara mereka memekik, mengikik, dan dari riuh ramainya sepertinya tidak mungkin kalau suara itu bersumber dari satu mulut saja. Apa itu Pak? Kata Darwis yang terperajat dan kini dalam posisi setengah duduk di atas ranjang. Suara riuh tawa wanita itu terdengar sangat dekat, seperti ramai-ramai dan mengelilingi rumah mereka. Suara rombongan tawa mirip kuntilanak itu tidak bertahan lama. Hal itu akhirnya hilang begitu saja tanpa sebab. Hingga kemudian azan subuh pun akhirnya berkumandang juga dan perlahan mulai memecah rasa ketidakkaruan itu. Setelah beberapa menit berlalu dan matahari mulai sedikit terbit, Pak Dirja dan Darwis pun akhirnya keluar dari kamar, berjalan lemas ke arah ruang tamu, membuka tirai depan dan kini mereka berdua pun duduk di sana. Di pagi yang aneh ini Pak Dirja dan Darwis seperti sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Semuanya jelas, pada titik ini rasa-rasanya tidak ada yang perlu diungkapkan lagi. Akankah mereka kuat sampai nanti malah ini berakhir? 3 hari berlalu sudah sejak bedong mayat itu diambil kembali dari almarhum Pak Broto. Dan sudah selama 3 hari ini pula Pak Dirja hampir dibuat putus asa karena teror dan jin kafan yang semakin mengerikan saja. Bagaimana tidak? Semalam ada kejadian yang hampir saja mencelakai Darwis.
Cucu mendiang Bagajul atau anak Pak Dirja itu hampir menelungkupkan kepalanya ke dalam minyak panas saat hendak menggoreng telur untuk makan malam. Menurut pengakuan Darwis, ia tanpa sadar melakukan itu. Beruntung Pak Dirja berada di sampingnya dan langsung menarik kepala anaknya itu sebelum wajahnya benar-benar masuk ke dalam penggorengan. Kini kafan keramat itu disimpan di atas loteng rumah atas saran Pak Sukoco, karena konon menurutnya dengan menempatkan benda itu jauh dari tanah akan bisa sedikit meredam aura jahatnya. Malam ini sekira pukul 21, Pak Dirja, Pak Sukoco dan Darwis yang baru usai memindahkan barang itu di atas loteng rumah, kini tampak duduk bersama di ruang tamu. Sangat jelas, wajah-wajahnya yang terlihat kusut dan lelah. Mereka yang kini tengah menikmati rokok dan kopi panas itu masih terlihat bingung mencari bahan obrolan. Terutama untuk Darwis dan Pak Dirja yang tentunya sudah sangat jengah dengan keadaan ini. Sampai setelah beberapa saat hening itu bertahan, akhirnya Pak Sukocola yang memulai pembicaraan. Terus kapan rencana panjenengan mau pulang ke Turi? Kata Pak Sukoco yang segera dijawab oleh Pak Dirja. Besok Pak, sore, habis kami pulang kerja, dan rencananya kami akan langsung bertolak pulang lagi ke sini setelah semuanya selesai. Soalnya kalau saya izin cuti, nanti pas acara 100 hariannya Bapak, saya tidak bisa ambil cuti lagi, terang Pak Dirja. Oh, begitu. Semoga lancar selamat ya Mas. Tapi mohon maaf sekali loh, untuk kali ini saya tidak bisa menemani panjenengan semua. Halah, tidak apa-apa Pak. Lagian panjenengan juga sudah banyak membantu. Doakan saja agar masalah ini cepat selesai, kata Pak Dirja yang setelah itu bertanya kepada Darwis untuk memastikan apakah telegram untuk orang-orang Turi sudah dikirim. Oh ya Le, telegramnya benar sudah dikirim ke Turi kan? Tanya Pak Dirja kepada anaknya itu. Oh, sudah kok Pak. Sudah saya kirim kemarin, sesuai dawuh dari Bapak. Harusnya sekarang sih sudah sampai. Menit demi menit pun berlalu, seiring dengan kebekuan yang mulai mencair oleh perbincangan acak di antara mereka malam itu. Tapi sayangnya itu tidak bertahan lama. Suasana yang harusnya sudah sedikit riang itu kembali terkacaukan oleh suara batuk yang menyelip di antara riang tawa mereka. Suara batuk kering tiba-tiba terdengar dan menggema di langit-langit rumah. Pak Dirja, Pak Sukoco dan Darwis seketika terdiam menyadari itu. Kalian dengar ndak? Bisik Pak Dirja yang dijawab Darwis dan Pak Sukoco dengan anggukan kepalanya. Mungkin saat ini ingin sekali bagi mereka untuk berasumsi dan menganggap bahwa suara batuk itu berasal dari tetangga sebelah atau siapapun. Namun tidak lama berselang semuanya menjadi tidak terbantahkan. Karena hanya beberapa detik saja setelah itu, suara batuk itu pun terdengar lagi. Yang kali ini terdengar lebih keras dari sebelumnya, dan semakin jelas kini kalau suara itu memang berasal dari loteng rumah. Suara batuk misterius itu terdengar teramat jelas di telinga mereka semua. Siapa itu? Sambut Darwis dengan sekonyong-konyong. Wes, biarkan saja, timpal Pak Sukoco yang mana bersamaan dengan itu. Suara tangis kini tiba-tiba terdengar, dan mereka segera kuat menduga bahwa asal suara itu masih dari tempat yang sama, yakni dari atas loteng rumah. Tangisan itu merintih pilu, dan ada satu hal yang tidak umum dan hal ini yang mana suara tangisan itu sangat jelas terdengar seperti seorang pria. Siapakah dia? Entahlah, yang jelas suara yang kuat diduga bersumber dari loteng itu sempat bertahan untuk beberapa saat, sampai akhirnya mendadak berhenti. Dalam hening kini di ruang tamu Pak Sukoco, Pak Dirja dan Darwis hanya bisa saling menatap dengan penuh tanya. Wah, bisa gila kalau seperti ini terus, kata Darwis menghela nafasnya dan kembali memecah keheningan yang baru bertahan sesaat itu. Mukanya kini tampak kesal. Sepertinya pada titik ini Darwis telah melewati titik kejengahnya. Saat itu dalam hatinya, ia benar-benar mengumpat dan menantang lelembut penunggu kain mayat itu. Kemarin kamu mau membuatku celaka, memangnya saya tidak bisa marah. Tidak ada urusan sekarang. Kalau terus mengganggu seperti ini, saya bisa saja akan nekat membakarmu dengan tanganku sendiri, batin Darwis sembari mengepalkan jarinya. Pak Dirja yang menyadari gelagat dari anaknya itu segera bertanya, apakah Darwis baik-baik saja. Eling, kenapa?
tanggap Hadirja yang sepertinya khawatir kalau Darwis kehilangan kesadarannya dan mengulang kejadian semalam. "Apa Pak? Ndak apa-apa, saya hanya sedang cengas saja," tanggap Darwis yang segera membuat Hadirja berubah lega. "Walah, syukur kalau begitu. Bapak itu takut kalau kamu kesambet lagi seperti tadi malam." "Enggak kok Pak, Darwis masih sadar," jawab Darwis sambil melepas tasbih yang terkalung di lehernya dan setelah itu berkata lagi kalau ia akan baik-baik saja. Dalam keadaan itu Pak Sukoco pun menimpalnya dengan perkataan, "Nah, benar itu. Hanya doa dan keberanian saja yang mampu melawannya. Yang kayak gitu pokoknya ndak usah direken. Nanti malah menjadi-jadi," kata Pak Sukoco kepada Darwis. "Enggak Pakde, ini memang harus dihadapi dengan berani. Soalnya sudah keterlaluan," tanggap Darwis sambil jengkel dan mengerat giginya. Menyaksikan Darwis mulai menunjukkan keberanian, Pak Dirja menjadi cukup besar hati. Karena setidaknya itu sedikit mengurangi rasa bersalah yang selama ini seperti ia tanggung sendiri. Setelah itu mereka pun lanjut mengobrol, walau dengan topik-topik yang seperti dipaksakan, berusaha tidak peduli dan seolah-olah keanehan di loteng tadi tidak pernah ada. Hingga singkatnya setelah cukup lama berbincang, sekira pukul 10:30 malam, Pak Sukoco pun pamit pulang. Sekarang waktunya untuk istirahat. Pak Dirja mengajak Darwis masuk ke kamar untuk tidur. Darwis mengiyakan itu, namun entah mengapa, ia mengatakan bahwa malam ini ia ingin tidur di kamarnya sendiri. "Yakin kamu ndak apa-apa?" kata Pak Dirja yang segera dijawab oleh anaknya. "Alah ndak apa-apa toh Pak, belajar berani. Lagi pula tinggal sehari ini, besok kita kan pulang ke Turi untuk menyelesaikan semuanya. Wong berdua saja dia tetap muncul, apalagi saya sendiri," batin Pak Dirja saat itu. Sesungguhnya ingin sekali Pak Dirja meminta Darwis untuk tidur bersama di kamarnya malam itu. Akan tetapi niat itu segera ia urungkan karena terbesit di pikirannya kalau sepertinya tidak ada salahnya juga ia menghargai keberanian anaknya itu. Tidak lama kemudian Pak Dirja dan Darwis pun akhirnya masuk ke kamarnya masing-masing untuk beristirahat. Mereka rebahkan segera tubuh ke atas ranjang dan langsung memejamkan kedua mata, sembari saling berharap dalam hati masing-masing. Semoga malam ini berlalu dengan tidak terlampau mengerikan. Begitulah mungkin harap mereka malam itu, sembari memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Dan ajaibnya, entah mungkin karena sudah mulai terbiasa dengan keadaan, tidak butuh waktu lama saat itu untuk Pak Dirja dan Darwis akhirnya bisa terlelap. Apakah malam ini akan berlalu begitu saja dengan mudah seperti yang diharapkan? Sayangnya jawabannya tidak, karena ternyata gangguan terjadi lagi dengan pola yang sangat di luar nalar. Dan kali ini dialami oleh Pak Dirja. Begini sekira kejadiannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.